Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Ahmad Rustam membahas isi dari buku dasar-dasar statistik. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik tentang uji beda dua sampel berpasangan. Oke, baiklah kita masuk pada topik uji beda dua sampel berpasangan pada halaman buku di halaman 87. Di sini dibahas tentang uji beda dua sampel berpasangan ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan uji beda dua sampel berpasangan? Bagaimana penerapan dalam dunia pendidikan? Oke, saya jelaskan secara simpel, sederhana. Uji beda dua sampel berpasangan itu menggunakan satu sampel tetapi datanya yang berpasangan. Maksudnya begini, kalau dalam dunia pendidikan misalnya meneliti suatu model pembelajaran. Nah, di satu kelas, seorang guru ingin meneliti atau menerapkan apakah model pembelajaran X itu dapat meningkatkan hasil belajar siswanya di kelas. Nah, sebelum diterapkan model pembelajaran X, maka guru tersebut melakukan pretest atau tes awal terhadap siswa tersebut dalam satu kelas ya, dalam satu kelompok. Nah, setelah dilakukan pretest atau tes awal, maka diterapkanlah model pembelajaran X. Dan dengan beberapa kali pertemuan sesuai dengan perencanaan, berakhir pada materi ini, maka dilakukan lagi namanya post test atau tes akhir untuk mengetahui prestasi belajar siswa atau kemampuan yang dimiliki siswa setelah belajar menggunakan model pembelajaran X. Nah, di sini ada dua data yang kita peroleh. Data yang pertama adalah pretest, data yang kedua adalah post-test. Data ini berpasangan, artinya bahwa sampelnya sama, tetapi memiliki dua data yang berpasangan ya. Data pretest dan post-test. Nah, kedua distribusi data ini kita akan uji menggunakan uji beda dua sampel berpasangan. Oke, sebelumnya untuk bunyi hipotesis yang biasanya digunakan oleh para peneliti pendidikan, misalnya kita menggunakan model pembelajaran X, maka bunyi hipotesisnya terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran X. Oke, kemudian sebelum lanjut, yang paling mendasar uji prasyarat dari uji beda dua sampel berpasangan ini adalah uji normalitas data. Nah, kemudian pastikan bahwa ketika melakukan uji beda dua sampel, data yang kita gunakan itu data numerik atau minimal data interval. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan di sini data yang sudah ada. Nah, di sini sudah disiapkan nilai setelah atau biasa disebut dengan post test ya. Post test setelah menerapkan model pembelajaran X, kemudian nilai sebelum atau pretest, tes awal model pembelajaran sebelum menerapkan model pembelajaran X. Oke, kita copy dulu. Yang pertama kita copy adalah post test ya, setelah post test. Nah, kita copy di SPSS. Nah, kita copy di sini pertama. Nah, ini kemarin 16 nilainya, datanya. Nah, kita sambung di sini masih ada. Nah, ini 17 sampai 25. Nah, oke. Kemudian variabel kedua yaitu distribusi data nilai sebelum atau pretest ya. Nah, kita copy, kita sambung lagi. Ini data yang ke-17.
sampai 25. Nah, setelah itu data kita akan memberi nama ya, rename. Klik tombol sebelah kiri bawah variable view. Nah, ini kita beri nama nilai underscore. Ya, ini tidak boleh spasi ya, underscore. Tidak boleh mendatar tapi pakai underscore ya. Nilai post, pakai bahasa Inggris ya, post test. Oke. Kemudian nilai mana saja, pre test. Oke. Nah, setelah itu kita kembali data view. Pilih untuk analisisnya, pilih analyze, confirming. Kemudian di sini ada file sample to test ya. File dan sample to test. Oke, kita klik. Nah, kita pilih yang pertama itu post test untuk masuk di variable 1. Pilih lagi pretest untuk masuk di variable 2. Nah, di sini ada option. Kita klik tombol option. Nah, di sini tertulis 95%. Artinya tingkat kepercayaan kita itu kalau memang ini terbukti signifikan bahwa hasil penelitian itu dipercaya sampai 95% tingkat kepercayaannya. Kalau kita menggunakan alfa 0,05 yang umumnya digunakan dalam dunia pendidikan. Kalau kita ingin meningkatkan tingkat kepercayaannya, boleh menjadi 0,01 alfanya atau 99% tingkat kepercayaannya. Confidence interval percentage. Oke, atau kita ganti ya, kita pakai yang umum 95%. Oke, continue. Kemudian klik tombol OK. Nah, di sini kita dapat hasil ada 3 tabel. Pair sample statistik. Nah, di sini dijelaskan untuk post test itu rata-ratanya 46,36, untuk pretest 18,32. Jumlah sampel 25, standar deviasi, standar error mean ya. Kemudian pair sample correlation ya. Korelasinya antara nilai post test dan pretest itu 0,278 signifikan ya. Kemudian yang paling mendasar atau yang paling utama dalam uji sampel test ini ada di pair sample test. Tabel ini di sini kita lihat ya, di sini nilai post test selisih kurang, maksudnya kurang ya, selisih nilai pretest. Ternyata diperoleh nilai T 13,74. Nah, degree of freedom-nya atau derajat bebasnya itu 24, di mana DF itu rumusnya N kurang 1. N-nya tadi ada 25, dikurang 1 menjadi 24. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu adalah nilai signifikan. Ternyata nilai signifikansinya adalah 0,00, yang berarti bahwa nilai ini lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,05. Dengan berarti bahwa hasil penelitian ini signifikan, sehingga kita simpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah mendapat model pembelajaran X. Nah, itu kesimpulan yang bisa ditarik menggunakan uji BD2 sampel berpasangan. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.